cara menyikapinya seperti apa? Karena tradisi itu mungkin susah juga kalau untuk ditinggalkan. Kan orang itu kan kalau bapaknya itu ada baca Yasin 3 kali, bawa air. Sedangkan dari zaman ke zaman ada orang yang itu bid'ah katanya. Nah sumber bid'ahnya itu dari mana kita Ustaz? Dan kita menyikapinya dengan sikap yang terbaik itu harus seperti apa? Oh tetap dilaksanakan atau emang dilaksanakannya hanya di rumah saja, enggak mengajak orang di masjid-masjid? Tahu Ustaz? Baik, jazakallah khair. Istilah Rabu Qasan itu sebetulnya akumulasi dari historis. Ya, sejarah masa lalu Ayub alaihissalam itu terkena penyakit hari Rebo. Yusuf alaihissalam dijatuhkan ke semut hari Rebo. Ayahnya Rasulullah SAW wafat di Madinah kena virus hari Rabu. Kan begitu tuh. Kemudian perang Bani Mustalik, setelah itu datang wabah dimulai hari Rabu. Gitu tuh ya. Kemudian wafatnya siapa itu? Wafatnya Ibrahim bin Muhammad SAW, putranya siapa? Maria al-Qibtiyah, hari Rabu itu Pak. Gitu tuh ya. Nah, sehingga para ulama menyatakan bahwa akumulasi Rabu-Rabu itu ya, itu muncullah istilah Rabu Qasan. Ya, maka para ulama berharap bahwa orang-orang baik itu jangan sampai tercerabut dari Rabu, kan begitu. Jangan sampai tercerabut dari muka bumi. Karena ciri kiamat yang 4 itu, satu yang paling pertama apa itu? Ayyul fa'al qalam. Banyak ulama-ulama, orang-orang baik diwafatkan. Nah, orang-orang baik, orang-orang hebat dalam sejarah rata-rata wafatnya apa? Kena virusnya seperti Ayub Rabu. Ya, Rabu. Siapa lagi itu? Yusuf masuk ke sumur, Rebo. Ayahnya Nabi Abdullah, Rebo. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita bahwa kalau bisa semua hari itu? Maka dikatakan Nabi begini, sehari kalau bisa kita hatam Quran. Kalau nggak bisa hatam, paling tidak baca 7 surat. Itu Sab'ul Munjiyah. Kalau kita nggak bisa baca Quran banyak-banyak, paling tidak setiap hari kita baca 7 surat. Apa itu? Yasin. Apalagi itu? Bukhari. Terus Al-Waqi'ah, Tabarok, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7. Kenapa? Karena ada yang selalu mengintai apa musibah, penyakit, namanya muhlikatus sab'ah. 7 dosa, 7 bahaya. Kita nggak tahu, tiba-tiba meninggal. Kayak Prof. Azumati Azra, kan begitu. Tiba-tiba kalau nggak nabrak, tabrak. Nah, itu kalau bisa Rasulullah SAW memberikan satu mujizat penawarnya, Pak. Kalaupun harus wafat, syahid. Karena kan wafat nggak bisa apa? Nggak bisa dihindari, Pak. Subhanallah. Gitu tuh ya. Nah, bagaimana dengan Rabu itu sendiri? Itu para ulama, Pak Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani setiap Rabu terakhir, setiap Rabu di mana itu? Di Wakasan, beliau banyak-banyak berdoa. Karena ngambil sejarahnya begitu. Itu ada dalam kitab Futuhul Ghaib. Apakah itu bid'ah? Nanti dulu. Imam Al-Ghazali itu ulama mazhab, apa itu periode kelima Hijriah. Dijadikan sebagai mujaddid abad kelima Hijriah. Siapa yang menjadikan Imam Al-Ghazali mujaddid abad kelima Hijriah? Ada yang tahu? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di dengkotnya yang suka dipegang oleh kawan-kawan kita itu ya. Subhanallah, ternyata hadis Nabi innallaha yab'atsu 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu din. Allah akan mengutus setiap 1 abad, setiap 100 tahun seorang ulama yang akan memperbaharui agama ini. Kata Ibnu Taimiyah, abad kelimanya Imam Al-Ghazali. Siapa yang menjadikan Imam Al-Ghazali itu mujaddid abad kelima? Ibnu Taimiyah. Diberi gelar oleh Ibnu Taimiyah Hujjatul Islam. Ibnu Taimiyah yang ngasih. Abad ke-6 siapa mujaddid umat ini, Pak? Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang ngangkatnya, Pak? Ibnu Taimiyah.
Apa gelarnya? Kutubul Awliya wal Ghawthul A'zam. Subhan Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah analisisnya, ibadahnya hanya sampai di dua level. Level ilmu yakin, level hakul yakin. Yakin berbasis ilmu, yakin ilmunya berbasis hak. Ilmu yakin, hakul yakin. Kalau hadis-hadisnya sahih, mutawatir. Kalau Imam Al-Ghazali, Imam Syaikhul Qadir Jailani nggak cukup hadis itu sahih. Tapi kita harus merasakan kelezatan beribadah. Namanya apa? Ainul yakin. Sehingga Ibnu Taimiyah Pak perlu belajar dari Syaikhul Qadir Jailani, tapi jaraknya jauh 100 tahun antara Ibnu Taimiyah dengan Syaikhul Qadir Jailani. Pak. Karena jaraknya jauh, nggak bisa belajar dong. Bisa, bagaimana caranya? Baca kitabnya. Dibacalah salah satu karya Imam Syaikhul Qadir Jailani. Pada Ibnu Taimiyah apa itu? Futuhul Ghaib. Dibaca kitab Futuhul Ghaib sampai tamat Pak malamnya. Allah pertemukan dua ulama ini pada dalam mimpi. Subhanallah. Apa kata Syaikhul Qadir Jailani? Ya, ajaztuka. Aku mengijazahi kamu wahai Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Yang satu ahli hadis yang suka dipakai oleh kawan-kawan kita, yang satu ulama sufi tasawuf. Nyambung Pak. Kenapa? Sama-sama bersih hati. Masa belajar hadis ada ilmunya ilmu hadis, belajar fikih ada ilmunya ilmu fikih. Masa belajar akhlak, belajar zuhud, belajar khusyuk nggak ada ilmunya? Ada ilmu tasawuf. Semua udah pakai ilmu. Paham nggak? Ketemu itu dalam Futuhul Ghaib ada ilmu qasan. Padahal itu disyarahkan oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Berarti Ibnu Taimiyah beda. Cuma Rebo Qasan yang bagaimana? Ini ada orang hadir Rebo Qasan, Pak. Nggak hadir ke masjid. Anaknya suruh etong, lu ke masjid, bawa air. Lah bapak nggak, bapak merokok aja di warung. Itu nggak benar itu. Subhanallah. Kayak apa itu? Nisfu Sya'ban, Pak. Waduh, subhanallah. Air banyak betul, Pak. Jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah jamaah. Ketimbang jumlah orang. Rubahnya subhanallah. Air pun ada. Ini apa? Kiriman subhanallah. Begitu tuh ya. Allahu Akbar. Kan ada rahasia-rahasia yang kita nggak tahu. Kenapa Allah milih hari Jumat untuk datangnya hari kiamat untuk sholat Jumat? Kenapa? Kenapa Allah milih ibadah haji Pak tanggal 10 Zulhijjah? Kenapa Allah milih wukuf di Arafah tanggal 9? Kan begitu. Kenapa nggak tanggal 17 saja biar pas dengan 17 Agustusan sih? Apa artinya? Ada rahasia-rahasia. Paham nggak? Kenapa Nabi puasa Senin Kemis? Kenapa nggak Sabtu Minggu aja? Kan lagi di rumah nggak ngantor. Kan hari Senin ada makan siang rasanya. Begitu Pak. Kenapa ada Rebo? Kenapa di Rebo? Begitu juga ada rahasia. Paham nggak? Paham ya? Jangan gampangin beda aja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa menginspirasi iman kita dan menjaga iman kita agar tetap istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.